Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada perayaan malam Vigili Paskah ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 7. Referensi dalam Markus bab 16 ayat 1 sampai 7 memberikan wawasan tentang praktek budaya Yahudi yang berkaitan dengan penghormatan dan perawatan tubuh manusia setelah kematian. Markus bab 16 ayat 1 sampai 7 harus dibaca dalam kaitannya dengan Injil Markus dan memiliki paralel dengan Matius bab 28 ayat 1 sampai 10, Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Teks Markus adalah yang pertama ditulis dan mungkin diketahui oleh penulis Matius, Lukas, dan Yohanes. Dalam teks Markus bab 16 ayat 7, kuburan kosong dan rasa khawatir dan kebingungan di pihak wanita adalah pusatnya. Teks-teks paralelnya dari Matius, Lukas, dan Yohanes mengubah dan menambah narasi Markus yang mencerminkan pemahaman teologis yang berkembang di gereja-gereja Perjanjian Baru tentang makna dan signifikansi kebangkitan Yesus. Markus 16 tampaknya menjadi titik puncak dalam teks asli Injil. Karena itu berguna untuk merefleksikan cara-cara di mana teks ini berhubungan dengan dan merangkum secara ringkas elemen-elemen struktur, isi teologis, kristologi, dan eskatologi dari Injil Markus secara keseluruhan. Tokoh-tokoh dalam teks ini termasuk 3 wanita pengikut Yesus dan seorang pemuda misterius yang digunakan oleh Markus untuk mewartakan kebangkitan Yesus dan untuk meyakinkan para wanita, baik wanita dalam teks maupun komunitas yang menjadi tujuan penulisan Markus. Injil Markus ditulis di masa-masa sulit, tidak seperti masa kita sekarang ini. Ini adalah masa-masa ketidakstabilan politik, konflik agama, kekerasan, terorisme, penganiayaan, dan pertumpahan darah. Waktu Markus penuh dengan keraguan, kekecewaan, dan ketidakamanan. Bagi Markus, perjuangan bagi orang beriman adalah untuk berkomitmen kepada Yesus dan kabar gembira di hadapan banyak hal yang tampaknya hanya kabar buruk. Saudara-saudari, perjuangan ini tercermin dalam Markus bab 16 dalam Injil pada malam Paskah ini. Seperti yang terjadi di seluruh teks Injil,
yang mengakui pengalaman keraguan, kebingungan, dan kebingungan menegaskan perjuangan untuk percaya dalam menghadapi penderitaan, kehilangan, dan kematian. Kematian menunjukkan kebutuhan untuk diyakinkan saat menghadapi keraguan. Keraguan mencontohkan kepedulian berkelanjutan bagi orang yang kita cintai. Menegaskan keyakinan Kristen bahwa kebangkitan mengalahkan penderitaan dan kematian dan merupakan jaminan bagi orang Kristen bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Saudara dan saudara terkasih, kita akan berpikir bahwa Markus akan mengakhiri ceritanya tentang permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah dengan resolusi yang memuaskan, dengan akhir yang bahagia. Tetapi Markus tidak melakukannya. Kegelisahan meningkat setelah Yesus dibaringkan di kuburan. Kegelisahan ini telah ada sepanjang hari Sabat yang sunyi. Para wanita sangat ingin kembali ke makam Yesus dengan membawa rempah-rempah dan balsem. Namun mereka hampir tidak bisa menunggu matahari terbit. Dalam perjalanan, mereka bertanya-tanya, siapa yang memindahkan batu itu untuk mereka? Dalam semua persiapan dan perencanaan mereka tampaknya telah melupakan detail yang sangat penting ini. Para wanita itu rupanya tidak tahu bahwa kuburan itu dijaga, atau mereka mungkin mengharapkan penjaga membantu mereka memindahkan batu itu. Batu itu besar dan mereka tahu mereka tidak bisa memindahkannya sendiri. Saudara dan saudari, kecemasan meningkat. Ketika mereka tiba di taman kuburan, mereka terkejut menemukan batu itu sudah dipindahkan. Tetapi situasi ini tidak membuat mereka terhibur. Sebaliknya menimbulkan kekhawatiran mereka. Siapa yang melakukan itu? Bagaimana mereka melakukannya? Mayat tidak dibalsem setelah kematian, tetapi dibaringkan di tempat di mana mereka dapat membusuk tanpa gangguan. Rempah-rempah untuk menutupi bau yang membusukkan, yang menurut para wanita sudah dimulai. Setelah 1 atau 2 tahun, tulang-tulang itu akan ditempatkan di sebuah ossuarium dan makam itu akan dibersihkan serta disiapkan untuk anggota keluarga yang lain. Akan ada tempat untuk 2 atau 3 jenazah untuk menempati makam sekaligus. Yesus pasti dibaringkan di tempat sebelah kiri karena seorang pemuda berpakaian putih menempati tempat di sebelah kanan. Menurut Injil lainnya, orang itu adalah malaikat. Dia pasti berbicara dengan otoritas lebih daripada manusia, dan dia tahu hal-hal yang tidak diketahui para wanita. Para wanita menyangka pencurilah yang mengambil jenazah Yesus. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat adalah bukti dari sesuatu yang melampaui pengetahuan manusia. Mereka menyadari bahwa mereka sedang mendengarkan utusan dari Tuhan, dan setiap pertemuan dengan Tuhan yang hidup menyebabkan rasa takut dan gentar. Malaikat atau utusan Tuhan menyampaikan kepada para wanita 5 hal. Pertama, jangan khawatir. Biasanya begitulah cara para malaikat memulai percakapan mereka dengan orang-orang. Yang kedua, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Kamu berada di kuburan yang benar, inilah tempatnya. Yang ketiga, dia telah bangkit.
Dan yang keempat, dia tidak ada di sini. Dan akhirnya untuk meyakinkan mereka. Dan yang kelima, lihat, disitulah mereka membaringkannya. Saudara-saudari, para wanita malang ini bahkan tidak punya waktu untuk menelaah begitu banyak informasi sebelum malaikat menyampaikan kepada mereka sebuah perintah. Pergilah, katanya, beritahukan kepada para murid Yesus lainnya dan Petrus bahwa dia akan mendahului kamu ke Galilea, di mana kamu akan melihatnya, seperti yang ia katakan. Markus mengakhiri ceritanya dengan tiba-tiba, sehingga kita dapat melanjutkannya dengan menjadi saksi kebangkitan. Tidak peduli bahwa kita merasa tidak layak untuknya. Tidak peduli bahwa kita tidak dapat diandalkan. Tuhan telah bangkit. Dia memang telah bangkit. Kita berdiri sebagai saksi kebenaran ini yang bergantung pada apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan kita sekarang mengundang kita ke perjamuan surgawinya. Haleluya, mari kita merayakannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.